علينا ما دعا لله طلع البدر علينا حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Insyaallah kita akan letakkan batu pertama. Sebenarnya bukan batu pertama, sudah dimulai. Kita akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dan ini adalah sebetulnya kita seperti orang yang mau menyetaper kendaraan menuju surga. Semua yang berjuang insya Allah di surga. Baik yang berjuang dengan hartanya, berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan panjatan doa. Yang cinta tok dengan tempat ilmu ini insya Allah di surga. Insya Allah. Niat untuk sambung dengan Rasulullah, untuk bisa membuat rumah bersama Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Sabda Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa majalisana wa makatibana wa mazari'ana wa jami'a mahallatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha min syarril amtar wa riya wa sa'id wa ghiriha ومن شر السيارة والطائرة والطوافر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن الطرف والهدم والحراك والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بالدخول إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Ambil kursi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil khairi wa hubbit ta'ati wa 'anahum 'alaiha. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta majelis ilmu, pecinta-pecinta majelis ilmu yang semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan juga yang sangat kami muliakan para guru-guru mulia, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Salim. Semoga Allah memberikan kepada beliau kekuatan dalam berjuang berdakwah untuk membimbing kita. Dan para guru-guru yang lainnya, para asatid, para guru-guru yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau-beliau kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Punya duit memanjatkan doa termasuk bagian daripada orang yang berjuang. Jadi setiap ada proyek agama, proyek akhirat, kami itu bangga karena pasti ada pasukannya dan berjuangnya. Apalagi ada yang kami dengar bahwa di masjid nanti ada sebagian untuk masjid, sebagian adalah untuk tempat belajar. Itu lebih agung lagi, menggabungkan tempat seperti kembalikan kepada zaman Nabi SAW. Masjid tidak hanya punya fungsi untuk ibadah, tapi masjid adalah tempat untuk belajar. Ini istimewa. Dan ada keberkahan nantinya. Dan nanti insya Allah semua orang yang ada di sini ikrar sesuai dengan topik yang akan kita angkat di sini, ikrar bahwasanya semua yang punya anak di sini wajib anaknya melewati pendidikan di masjid ini. Kalau ingin selamat, sehingga nanti akan keluar dari tempat ini dokter ahli surga, insinyur ahli surga, pejabat ahli surga, pengusaha kaya ahli surga, dibina di sini. Baik, bulan ini adalah bulan Rajab, di mana-mana orang sibuk merayakan perayaan Isra Mi'raj. Tidak ada salahnya kalau kita menyinggung sedikit tentang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hamba-Nya, hamba Nabi Muhammad. Lailan pada suatu malam,
Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang penuh berkah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, untuk ditunjukkan kebesaran tanda-tanda Allah. Perjalanan dari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Dan memang keberkahan adanya di dalam masjid, dari masjid menuju masjid. Jadi dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ini, kalau orang ingin melihat Nabi Muhammad di dalam Isra Mi'raj, artinya Nabi Muhammad saat itu dibawa oleh Allah dalam sebuah pengalaman yang dasar, yang sangat agung dalam sejarah perjalanan Nabi SAW di dunia sebelum di akhirat. Nabi Muhammad di dunia saat itu waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah langsung. Jadi bagi Nabi adalah satu pangkat, satu kenikmatan yang amat besar. Akan tadi kita harus tahu, setinggi apapun pangkat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap hamba Allah. Sehingga Nabi Muhammad lebih senang digelari dengan hamba. Bahkan waktu Allah mengangkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, Allah menggelari Nabi Muhammad dengan Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah berjalan dengan hambanya. Nabi Muhammad adalah hamba manusia, tapi ingat, pasti angkat tinggi-tinggi. Setinggi apapun Nabi Muhammad tetap hamba. Baik. Dalam perjalanan Nabi SAW untuk sampai kepada linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah, ternyata urusannya adalah urusan batin. Subhanallah, kekaguman kepada Allah. Subhanalladzi asra. Jadi kalau kita tengok dalam perjalanan Isra Mi'raj itu adalah urusan hati. Sampai perjalanan itu sendiri bukan urusan akalmu untuk mikir, menurut akalmu nggak akan mampu. Sehingga Isra Mi'raj itu pasangan hati. Saya percaya Nabi Muhammad melakukan perjalanan seperti itu. Nggak perlu diakal-akalkan seperti sebagian orang suka menulis buku mau diakal-akalkan, nggak bisa. Karena ini adalah di luar gangguan akal. Dan dalam mukjizat, kejadian yang luar biasa, akal tidak akan mampu menjangkau. Maka urusannya adalah urusan batin. Dan bagi orang yang ingin bisa melambung tinggi mendapatkan kemuliaan, pembenahan batin, menata hati, hati yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah Isra Mi'raj adalah di situ ada dua tokoh yang berbeda. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan satu lagi adalah Abu Jahal. Sama-samanya adalah orang pintar. Kalau kita lihat, Abu Jahal ini pintar. Abu Jahal ini adalah hafal Al-Quran. Karena Abu Jahal ini disahkan kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pasti tahu ya. Dan dihafal. Sampai Nabi Muhammad ngomong apa dihafal, sunan tujuannya jelek. Tujuannya bukan ingin belajar dengan benar, tapi mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dapat. Padahal Abu Jahal itu ngajinya bareng dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Sama-sama mengambil ilmu dari Nabi. Bahkan dikisahkan Abu Jahal itu kalau Nabi memberikan wejangan, dia duduk di tempat belajar Nabi. Cuman duduknya orang yang membenci Nabi, mencari dari kesalahan. Bahkan begitu dahsyatnya Abu Jahal itu, kalau dia pergi ke tempat yang jauh, dia belajar orang agar duduk dengan Nabi Muhammad, agar mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Jadi kalau kita hitung-hitung, Abu Jahal murid tercerdas juga. Dan mungkin kalau hidup zaman sekarang profesor doktor juga. Agar tetapi hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad SAW, ada kebencian. Maka sepandai apapun, sehebat apapun, jika hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad, ilmunya tidak berguna. Di sisi lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di dalam hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang yang pertama mendengar berita Isra Mi'raj adalah sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Jahal. Karena waktu Nabi Muhammad berada di Mekah waktu itu, setelah pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal. Saat ketemu Abu Jahal itu biasa kalau ketemu Nabi Muhammad selalu bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti biasa-biasa. Pertanyaan yang pertama kali ditanyakan Abu Jahal selalu adalah, "Hei Muhammad,
akan disebar untuk merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngerti, Abu Jahal kalau bertanya biasanya pasti mengejek, tapi Nabi Muhammad tetap berharap bahwasanya Abu Jahal masuk Islam. Setiap kali ditanya, hei Muhammad, apakah kamu dapat wahyu baru? Dijawab oleh Nabi Muhammad, iya, dapat wahyu baru. Apa? Ini, hari ini, ngejek. Ditanya lagi, suatu ketika dapat wahyu baru oleh Muhammad, dia dapat. Tapi nggak percaya, dia hafal. Karena selalu wahyunya istimewa, nggak ada kekurangannya. Mau mencari kesalahannya, nggak bisa mencari kesalahannya. Pas di pagi hari itu, Abu Jahal tanya kepada Rasulullah, hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Semalam aku dapat wahyu sholat. Kapan? Tadi malam. Di mana? Waktu aku diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Berangkatnya tadi malam, pulangnya tadi malam. Abu Jahal ulama diem. Bahwasanya, wah ini omongan Muhammad ini nggak bisa dipercaya sama orang. Sebetulnya Abu Jahal itu sangat percaya dengan omongan Nabi Muhammad. Cuman setelah Abu Jahal sadar, ini celah bagi Abu Jahal ini. Akhirnya Abu Jahal ngekek dan ketawa, hei Muhammad, hari ini kau akan hancur. Akan aku sebar ke sepenjuru kota Mekah, Muhammad pendusta. Mana mungkin orang percaya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Ini. Padahal Abu Jahal itu aslinya percaya, cuman ngerti ini kalau disebar bakal menjatuhkan Nabi Muhammad menurut Abu Jahal. Keluar sambil ngekek, Muhammad, kau bakal hancur setelah ini. Kau bakal hancur setelah ini. Kau bakal hancur setelah ini, keluar. Cuman Abu Jahal orang cerdas. Kalau yang teriak-teriak Abu Jahal, maka mungkin tidak banyak yang bakal mendengar. Abu Jahal mencari orang yang paling berpengaruh. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad akan dipengaruhi. Dicari siapa. Ingat, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar akan aku datangi dia. Datang ke Abu Bakar. Hei Abu Bakar. Ada apa Abu Jahal? Ada kabar baik untukmu. Abu Bakar dikasih kabar baik begitu senengnya. Mungkin Abu Jahal mau masuk Islam. Disambut, ada apa Abu Jahal? Sini. Ini pengikut Nabi Muhammad hatinya terbuka. Ada apa Abu Jahal? Ada berita istimewa untukmu wahai Abu Bakar. Berita istimewa apa? Ini benar kayaknya mau masuk Islam. Ada apa? Cuman saya mau tanya dulu kepadamu wahai Abu Bakar. Tanya apa? Kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berapa hari? Ini kata Abu Jahal. Nabi Muhammad si Abu Bakar menjawab, ya kalau aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina butuh waktu 38 hari sampai 40 hari. Kata Abu Jahal, oh ya saya pun juga begitu. Kata Abu Bakar, memangnya kenapa wahai Abu Jahal? Enggak. Ada orang ngomong bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Apa enggak gila tuh orang? Ya kata Abu Bakar, ya enggak ada. Masa ada perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Ya enggak ada. Kata Abu Jahal, ada. Kata Abu Bakar, enggak ada. Abu Jahal memaksa, ada. Kata Abu Bakar, tidak ada. Wah, Abu Jahal sudah senang ini. Wah, dapat ini kayaknya. Kamu tahu enggak ada orang ngomong begitu? Siapa? Masa ada orang melakukan perjalanan panjang seperti itu hanya semalam? Enggak kira ada, kata Abu Bakar. Kata Abu Jahal, ada. Asal tahu saja kamu. Itu orangnya gila. Siapa sih yang ngomong begitu? Kata Abu Bakar. Kata si Abu Jahal, yang ngomong begitu adalah orang yang selama ini kau kagumi, kau agung-agungkan Muhammad. Baru saja aku dengar dia ngomong kalau dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Sayyidina Abu Bakar belum percaya karena yang ngomong siapa? Abu Jahal. Cuman Sayyidina Abu Bakar nggak mau diadu domba. Ini loh kaidahnya orang beriman itu. Nggak mau diadu domba, tapi juga nggak mau ngegongi, nggak mau mengiyakan. Sayyidina Abu Bakar mau langsung ke Rasulullah. Tapi di saat Abu Bakar ngomong begitu, karena sudah tahu kebiasaannya Abu Jahal, lalu Abu Bakar ngomong begini, oh kalau yang ngomong orang itu mah lain, ngomong apa saja aku percaya. Mati kau gitu. Mati nih orang. Sudah tidak bisa hidup lagi otaknya sudah. Kalau yang ngomong namanya, kalau yang ngomong Nabi Muhammad, Nabiku ngomong apa saja aku percaya. Kata Abu Jahal, oh kalau gurunya gila, muridnya gila juga. Ngeloyor dia pergi.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mikir, masa iya Nabi Muhammad ngomong gitu. Ini satu kaidah ibu, jangan mudah diadu domba. Kalau ada orang ngomong sesuatu yang tidak baik, jangan langsung dipercaya, tanya langsung yang bersangkutan. Termasuk para pejuang-pejuang, jangan mudah diadu domba di antara ustadz, di antara misalnya tim-tim dakwah, mudah ini dengar lalu bermusuhan, nggak bisa itu. Kalau ada informasi yang tidak baik, tahan dulu. Kita tanya kepada yang bersangkutan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya lari. Abu Jahal pergi, kecewa. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi ke tempatnya Rasulullah. Lalu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau bertanya, apakah benar kata Abu Jahal, engkau mengatakan bahwasanya engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Apa jawab Rasulullah? Abu Bakar, bukan saja dari Mekah ke Palestina, aku sampai diangkat oleh Allah ke atas langit ke-7 hanya semalam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, tadi saya nggak percaya, cuman sekarang yang ngomong adalah engkau, sungguh aku sangat percaya. Bahkan jika engkau berbicara atau ngomong lebih dari itu, niscaya aku akan percaya ya Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq lalu menggelari, hei Abu Bakar, sungguh engkau adalah As-Siddiq, engkau adalah orang yang sangat mempercayaiku. Sampai gelar As-Siddiq dipakai sampai hari ini itu gara-gara Sayyidina Abu Bakar hatinya bersih, kenal Rasulullah, sehingga apa? Mudah menerima kebenaran. Kuncinya hati benar. Kalau sudah hati yang kotor, ibu ngedengki, ngebenci sama orang, sama ulama, sama habaib, sama kiai, gak dapat ilmu. Kuncinya adalah cinta kepada guru. Lihat, sama-sama belajar. Yang satu benci kepada Nabi Muhammad, belajar ngapal Quran tuh Abu Jahal, ngapal hadis, tapi tidak manfaat ilmunya karena di hatinya tidak sambung dengan gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq hatinya sambung mencintai Rasulullah, maka lihat mudah mendapatkan ilmu. Nah, sekarang saya kembangkan sampai di sini. Kalau sudah sambung hatinya dengan Rasulullah, menerima berita kebaikan, sehingga mudah linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sudah hatinya kenal Allah dan Rasulullah, kenal Rasulullah berarti kenal Allah. Siapapun dari anak kita, keluarga kita, saudara kita, kalau hatinya kenal Allah, maka ketahuilah, apapun yang akan dilakukannya akan menghantarkan kepada Allah. Kuncinya adalah kenal Allah. Contoh saja, nanti kami akan bahas pendidikan sebetulnya, karena ini 2 bulan lagi anak-anak kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, naik kelas dan seterusnya. Kami akan bicara pendidikan, bukan Isra Mi'raj secara utuh, tapi saya hubungkan dengan Isra Mi'raj. Contoh, suara ini, son. Ada 2 anak pakar elektro, sekolah di Bandung ngambil elektro, teknik atau elektro, agar bisa membuat sound dan sebagainya. 2 sekawan, karib, kos-kosannya bareng, pergi ke sekolahan bareng, sampai nilainya bagus semuanya, hebat semua, lulusnya bareng, kamlot semua, wahnya hebat, nilainya tinggi semuanya. Setelah keluar dari kuliah, dapat proyek. Cuman yang pertama si A ini orangnya nawur, pokoknya saya dapat duit, karena hatinya tidak kenal Allah. Tapi yang satu punya prinsip, ilmuku hanya aku gunakan untuk yang Allah ridhoi. Keluar, dapat proyek. Sama-sama dapat proyek, sebab yang namanya rezeki sudah jatah dari Allah. Si B-nya setiap dapat proyek, mesti ditanya, untuk apa ini? Tolong buatkan saya sound. Untuk apa? Untuk konser, untuk ini. Oh, stop. Nah, saya tidak mau. Akhirnya pindah ke satunya, ke si A. Buatkan saya apa? Sound untuk apa? Untuk konser. Kata si A, alhamdulillah. Padahal alhamdulillahnya nerima haram, alhamdulillah. Baik, saya terima, dikerjain. Tak tahu aja tidak lama kemudian ada lagi yang menawarkan pekerjaan kepada si B. Dapatlah pekerjaan bareng. Si B dapat pekerjaan, tapi untuk apa? Untuk dakwah, untuk pengajian. Saya adalah seorang yang kaya, mau ceramah nggak bisa, mau ngaji nggak bisa. Melihat dakwahnya para habaib, para ulama kok gencar, cuman soundnya suka mati itu. Saya akan buat nih, ini contoh ini. Sound yang istimewa, ngalah-ngalahi soundnya konser. Akhirnya kepada si B tadi yang lulusan elektro. Ngerjainnya bareng Bu, belanja ke Glodoknya bareng kok. Saya tahu Glodok juga kok.
Belanja ke Glodok bareng, ngerjainnya bareng, saudaranya gantian pinjem-pinjeman itu. Selesai bareng, suaranya halo, halo. Suaranya bagus, cuman beda, Bu. Si A-nya sepanjang itu dipakai mendapatkan dosa sepanjang waktu. Tapi si B karena sudah kenal Allah dan Rasulullah, lihat, setiap kali son debuter, padahal dibayar dia tadi. Setiap kali son dipakai pengajian dia mendapatkan pahala. Permasalahannya Pak, kenal Allah atau tidak kenal Allah? Kenal Rasulullah atau tidak kenal Rasul? Nah ini sama, kita kembangkan dokter, insinyur dan sebagainya. Makanya malam ini yuk kita jadikan anak kita anak ahli surga. Jadi apapun mereka, apakah jadi insinyur, jadi dokter, jadi orang kaya, yang ahli surga. Maka kuncinya pendidikan. Malam ini kita akan bicara pendidikan. Wahai para orang tua, cintailah anakmu, kasih sayangilah anakmu. Jangan sampai anak-anakmu tidak kenal Allah dan Rasulullah. Kalau kita punya anak yang tidak kenal Allah dan Rasulullah, maka anak itu akan merepotkan kita di dunia dan di akhirat. Pandanglah anakmu dengan kasih sayang, pandanglah anakmu dengan cinta, cinta jangka panjang. Bukan hanya cinta di dunia. Banyak orang tua yang melihat anaknya sebagai anak dunia, sehingga pengennya anaknya sejahtera di dunia, kaya raya di dunia. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya, wahai anakku, berusahalah yang kerja keras, gigih, yang disiplin, hemat, berjuang terus nak, agar kamu menjadi orang kaya raya sejahtera di dunia. Setelah itu kamu mati masuk neraka nggak apa-apa. Ada ndak orang ngomong gitu? Yakin? Nggak ada ibu ngomong gitu. Tidak ada seorang bapak yang ngomong kepada anaknya, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya sejahtera di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada atau tidak? Karena yang ngomong ibu sehat akalnya. Tapi kalau orang gila ngomong gitu, nak, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Kan orang gila dia. Tapi kalau orang sehat nggak rela, pengennya anaknya di dunia enak, masuk surga. Ibu yang pertama yang gila atau yang benar? Yang sehat atau yang gila? Sehat. Ini sehat semuanya. Makanya anaknya harus jadi anak ahli surga. Cuman sekarang banyak ibu, bapak, orang tua yang memang lidahnya tidak ngomong begitu tadi. Tapi perilaku orang tua itu kayak ngomong begitu. Perilakunya ngomong begitu, sudahlah nak, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu mati masuk neraka nggak apa-apa. Perilakunya. Siapa itu? Mereka kalau ibu-ibu yang nggak kenal pengajian, nggak kenal ustadz, lihat. Kalau sudah anaknya sekolah untuk cari dunia, Masya Allah Bu, dibiayai, jual sawah, jual anting, jual kalung. Itu untuk sekolah apa? Sekolah umum. Atau sekolah cari duit. Tapi giliran madrasah diniyah ngaji dengan habaib, dengan ustadz, dengan kiai, dimintai sumbangan 5.000 saja katanya kemahalan. Nah ini loh, itu nasibnya ibu-ibu itu. Yang di sana ini mah di surga semuanya. Kalau sudah sekolah umum, Masya Allah, wah, anaknya diberikan sepeda baru, seragam baru, tas baru, pokoknya sakit sedikit saja, sakit Bu, sakit masih dipaksain, olesin minyak, sayang, jangan sampai kamu udah masuk kelas, nanti kalau sering tidak masuk kelas, kamu nak naik kelas nak, masuk ya, pusing Mi, enggak, nanti hilang. Ini sekolah SMP sama SMA, dianterin, dijagai, ditungguin. Sebab keluar dirangkul, gak apa-apa sayang, iya Mi, tapi pusing sedikit, nanti hilang sayang. Ini sekolah SMP. Kalau ngaji di madrasah diniyah, ngaji sama ustadz, pusing sedikit saja kata ibunya, sudahlah sayang, istirahat saja, biar Umi yang ngomong sama ustadznya baik kok. Nasib itu. Tapi ahli surga main. Kalau saya senang ngomong sama ahli surga begini main. Anak ibu boleh jadi dokter, tapi dokter yang ahli sujud. Anak ibu boleh menjadi seorang jenderal, tapi jenderal ahli sujud. Saya punya guru Bu, seorang jenderal. Beliau termasuk dari keturunan Sayyidina Rasul SAW, dari bangsa Asy'arafi, dari Yaman sana. Dia adalah seorang jenderal, profesor doktor jenderal. Pertama kali ngajar kita, beliau itu ngajar konun jarimah. Konun jarimah itu hukum pidana. Sholat pertama dengan beliau itu kami curiga ini, masa jenderal sholatnya kok begitu? Panjang, bacaannya enak, panjang.
bacaan Qur'annya panjang. Setelah ngajar tuh Masya Allah, fikih-fikih tuh paham, fikih 4 madhab tuh. Jenderal, di sini jenderal, baca Qur'annya panjang, sholat isya panjang, ba'dal maghribnya lama. Setelah selesai kita cari informasi siapa sih Dr. Alia Syarafi. Beliau adalah seorang jenderal, waktu itu jadi dekan Akademi Polisi di Yaman. Beliau adalah seorang jenderal yang menghafal Al-Quran. Allah. Jadi jenderal juga bisa ngafalin Al-Qur'an. Bupati juga bisa ngafalin lurah juga bisa hafal Makanya ibu nanti, makanya kita pengen nanti alumni dari tempat ini bisa jadi presiden yang bisa ilmunya kuat. Presiden ahli surga, bupati ahli surga, saudagar kaya ahli surga. Ini perlu. Makanya kapan mulainya? Saat ini kita didik. Makanya di kabar gembira ibu, di masjid ini di bawah nanti ada program madrasah diniyah insya Allah. Belajar agama. Maka janjilah ibu dengan hati ibu sendiri, disitulah tempat anak-anakmu. Siapapun dari anak kita sambil mengambil pendidikan di luar, iya, tapi wajib memasuki tempat ini. Kalau pengen selamat. Cuman kadang-kadang orang tua itu Masya Allah hanya kasihan dok sama anak. Kasihan di dunia dok, tapi di akhirat nggak kasihan. Suruh ngaji katanya capek, kasihan nak. Dan memang sekarang banyak sekolah yang betul-betul menghabiskan waktu. Kalau dulu zaman kita masih kanak-kanak dulu, atau ibu yang seumurnya dengan kami, atau lebih tua sedikit, itu zaman dulu tuh namanya sekolah kan mulai jam 7 sampai jam 12. Setelah jam 12 siang nanti kita makan sebentar, istirahat sebentar, jam 3 dibanguni oleh ibu kita untuk pergi sholat asar ke madrasah diniyah, 1 jam, jam 4 sampai jam 5. Setelah itu makan sore, tidak ada makan malam, di desa itu nggak ada makan malam, tuh makannya sore. Setelah makan sore pergi ke masjid, belajar ngaji sampai isya, pulang melanjutkan pelajaran agama kita atau pelajaran umum. Setiap hari kita bisa ngaji. Tapi sekarang sekolah pada hebat-hebat. Sudah sekolah mulai jam 7 sampai jam 4 sore, sekolah umumnya. Habis itu harus masuk bimbingan belajar. Sampai di rumah jam 7 malam anaknya cemberut, sudah nggak senyum sama bapaknya. Pelajaran agamanya kapan? Suruh ngaji sudah malas. Lah itu yang makanya ibu yang cerdas dia akan menyekolahkan anaknya dengan cara seperti itu. Anak Anda boleh menjadi seorang dokter, masuk sekolah SD kalau memang adanya SD, masukkan SD. Tapi sorenya harus ngaji wahai anakku. Sorenya dekat dengan ulama, sorenya dekat dengan ustadz. SMA pun demikian. Kita bimbing anak-anak kampus, baik yang di Jawa Timur atau yang lainnya. Dulu di Pekanbaru, sekarang lagi putus karena kita jadwalnya tidak ada di sana. Subhanallah ibu kita senang dengan anak-anak. Anak-anak kampus, mereka bermacam-macam fakultas. Ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas ini. Subhanallah. Kalau seandainya anak kampus seperti itu semuanya, senang kita. Anak kita akan kita masukkan kampus semuanya. Bagaimana keadaan mereka? Mereka menghadiri majelis ya habaib yang ada di Surabaya sana. Hadir majelis ke Tulungagung, majelis kita ada. Kita temukan. Bahkan kalau di Surabaya mereka ketemu dengan kita. Wajah mereka sejuk, basah dengan air wudhu. Bahkan termasuk di Bandung juga begitu. Bahkan ada kita temukan di antara mereka itu ada yang di tasnya selalu ada mushaf. Kapan ada waktu kosong, mereka membaca Al-Quran. Dan kita pengen anak-anak kita di kampus ya jadi anak soleh semacam ini. Itu semua kan perlu pendidikan. Maka sekarang wajib anak kita harus melewati pendidikan dekat dengan para ulama. Kalau tidak kita akan rugi wahai para orang tua. Harus sebelum terlambat pilihlah pendidikan yang benar. Sampai mungkin kalau anak kita sudah dewasa, sudah gede, harus dekat dengan ulama. Khidmah kepada ulama. Mungkin dia sekolah SMA seminggu sekali nak ya. Hari akadmu bukan untuk hura-hura nak. Akadmu untuk bergabung dengan para habaib, para ulama. Dan kita temukan anak-anak muda seperti itu. Kalau sudah malam, mereka nyisihkan waktu biarpun seminggu sekali. Bahkan mereka ngomong, Buya saya bisa seminggu sekali. Seminggu sekali sudah bagus untuk anak muda sepertimu. Malam minggu kumpul, ngaji bareng. Ngikut hadir majlis ini. Kayak gini kita lihat anak-anak muda. Ini banyak SMA, SMP. Ya hendaknya seperti ini. Ente sudah benar, jangan diputus wahai anak-anakku semuanya. Coba yang SMP angkat tangan. SMP. Ini istimewa. SMA. Subhanallah. Lihat. Besok sekolah kan? Besok sekolah kan? Sekolah. Tapi menyisihkan waktu. Ya anak kita itu seharusnya yang seperti itu. Jangan sampai ibunya rajin ngaji, tidak tahu anaknya pakai motor kemana itu.
Wahai para orang tua anak kita, kami sampaikan, bagi yang tidak punya anak, kabar gembira bagi yang tidak punya anak. Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Anda tidak akan ditanya oleh Allah gara-gara anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka. Semoga ibu bapak yang punya anak menjadi ahli surga semuanya. Sekarang waktunya, ayo mendidik anak-anak kita. Anak kita harus kenal agama, kenal Allah. Ketahuilah wahai para orang tua, anak kalau tidak kita kenalkan kepada Allah dan Rasulnya, anak akan merepoti kita. Di dunia pun membuat repot, kita tidak ngerti berbakti. Anak kalau hanya tidak dikenalkan kepada Allah, hanya kenal dunia saja, lihat. Baik kepada orang tuanya, baik dengan bapak ibunya pun, ternyata diam-diam dia berbuat baik begitu karena dia mengharap sertifikatnya ganti atas nama dia. Busuk hatinya karena tidak kenal Allah dan Rasulnya. Giliran orang tuanya meninggal berebut waris. Akan tapi anak harus kita kenalkan kepada Allah. Di saat mengabdi kepada orang tua serius karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bagaimana? Anak kalau tidak kita kenalkan kepada Allah, di akhirat ngerepoti orang tua. Dia bejat, dia ahli maksiat, masuk neraka. Ternyata dia tidak puas hanya cukup masuk neraka, melarang orang tuanya untuk masuk surga. Biarpun orang tuanya ahli sujud, umrohnya setiap bulan, tahajud setiap malam, siang harinya puasa, mau meluncur menuju surga, di stop oleh anak. Wahai malaikat, hentikan orang-orang itu langkahnya dari menuju surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu wahai ahli neraka dengan orang ini? Dijawab oleh orang yang di dalam neraka, orang-orang ini adalah bapak ibuku. Kenapa bapak ibumu? Dia asik ibadah, ngaji rajin, tahajud rajin, tapi aku dibiarkan tidak kenal Allah dan Rasulnya, sehingga aku bejat, aku meninggalkan sholat, aku mabuk, aku melakukan kemaksiatan, sehingga aku masuk neraka gara-gara bapak ibuku teledor. Akhirnya malaikat menghadap kepada Allah dan Allah memerintahkan, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya tidak dididik dengan benar itu, masukkan ke neraka bersama anaknya. Naudzubillah. Ngeri ibu kalau kita punya anak tidak baik, wahai para bapak. Makanya sekarang anak kita harus kita pandang bukan sekedar nikmat tapi amanat. Mumpung belum terlambat, saat inilah waktu kita untuk membawa anak-anak kita kepada kemuliaan. Sungguh ibu, kami senang dengan anak-anak kecil semacam ini, Bu. Saya senang. Kami tidak pernah terganggu dengan jeritannya. Tidak, kami tidak terganggu. Ada yang jerit, ada yang lari-lari sana. Tidak, saya tidak keganggu. Karena anak kecil yang mendatangi tempat mulia ini didoakan oleh malaikat. Rahmat Allah turun ke tempat ini. Biarpun akalnya belum faham, tapi ketahuilah hatinya faham, rohnya faham. Maka rindukan anak-anak kita ke tempat yang semacam ini. Jangan ragu membawa mereka. Bahkan dihimbau anak-anak kita untuk menghadiri. Banyak majelis, majelis Habib Salim, majelis para ulama yang lain banyak. Anak kita bawa hadir sudah berkah, ibu. Didoakan malaikat. Apalagi nanti majelis rutin seperti madrasah diniyah itu. Wajib kita masuk madrasah diniyah. Belajar ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu akhlak, ngerti zina, haram dan sebagainya. Bikin pergaulan yang baik. Harus, ini wajib, jangan sampai tidak. Yang banyak tertipu adalah hamba yang oleh Allah diberi sedikit kekayaan. Ternyata yang fakir pun karena tamak kepada dunia juga sama, terlena, tidak pernah mendidik anaknya kenal Allah. Dan kita menemukan kejadian yang semacam ini. Hati-hati, jangan sampai yang ada di sini menjadi orang terlena. Tapi kami husnudon kepada hamba-hamba Allah ini, dan husnudon kepada Allah. Seperti Allah telah menggiring Anda ke sini ini. Kenapa Allah menggiring Anda ke tempat ini? Kami husnudon karena Allah ingin mengangkat Anda semuanya. Yang menyuruh saya ngomong sini begini ini juga Allah. Yang menjadikan Anda mendengar juga Allah. Ini Allah yang mengatur ini semuanya. Saya ngomong sebegini juga Allah yang nyuruh. Ngomong masalah pendidikan. Maka sekarang kita rencanakan ibu tahun depan ada di mana? SD, SMP, SMA. Dan Islam itu indah, awas hati-hati. Nanti selanjutnya kami pernah teringat oleh Guru Mulia Habib Abdullah Baharun. Ini beberapa tahun yang lalu kami memberikan motivasi. Setiap tempat menjelang ujian begini kami beri motivasi. Harus kenal agama, harus ngaji, harus sekolah yang ada agamanya. Setelah itu kami ketemu guru kami. Kalau seandainya mereka sudah bersemangat untuk menyekolahkan anaknya sekolah agama, sudah kamu pikir atau tidak? Bagaimana kalau mereka tiba-tiba memasukkan anaknya ke sekolah agama yang salah?
akidahnya. Kamu punya tanggung jawab di hadapan Allah. Sadar, iya ya, benar juga ya. Kalau tiba-tiba majelis ini semuanya sadar ingin menyekolahkan anaknya sekolah agama, tidak diberi bimbingan cara memilih sekolah, ya nanti asal masuk sekolah Islam, sekolah Islam, sekolah Islam. Tak taunya masuk akidah yang sesat. Ini problem. Maka setelah itu ceramah kami tambah pengarahan. Insya Allah sadar semuanya anaknya ingin jadi ahli surga ya, amin. Maka setelah itu harus kita pilih sekolah, biarpun kita harus bayar mahal. Gratis beasiswa, tapi kalau anaknya menuju neraka nggak ada perlunya kita. Apalagi bayar masuk neraka, Masya Allah, rugi. Makanya sekolah yang akan kita pilih untuk anak-anak kita adalah sekolah yang mengajarkan keindahan, kelembutan, yang mengajarkan kasih sayang. Itu agama yang dibawa oleh siapa? Rasulullah. Dibawa oleh para wali-wali 9, para habaib, para ulama. Lihat Islam di Indonesia itu Islam indah. Tidak ada caci maki dan olok-olokan. Masa ada Islam olok sana, olok sini, caci maki. Ini dikit-dikit kafir, sesat, masuk neraka. Isra Mi'raj ini sudah sesat juga. Maulid Nabi sesat dan sebagainya. Ini syirik sebagainya, Masya Allah. Maka ibu bapak kalau sudah sadar ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah agama, harus milih tempatnya yang akidahnya benar. Akidahnya adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Nggak cukup ahli sunnah wal jamaah saja. Sebab sekarang banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Wah, labelnya ahli sunnah wal jamaah tapi palsu mereka. Musuhi ulama-ulama. Mudah mengkafirkan orang lain. Pokoknya sekolah tersebut ibu ahli sunnah wal jamaah yang benar itu biasanya cirinya bu. Di sekolah tersebut masih sering kita dengar Allah wujud kita mako. Lah kalau sudah dengan ini mulai ragu-ragu, ibu nggak boleh nyekolahkan anak di situ. Kalau sudah di tempat tersebut nggak ada sifat wujud kita mako, awas hati-hati. Jangan-jangan ini akidah sesat. Dan tidak mudah mencaci orang lain, lihat. Mengagungkan Rasulullah kerjaan orang dari masa ke masa. Jadi kalau ibu menyekolahkan anak di tempat yang begitu, di situ misalnya membid'ahkan perayaan Maulid Nabi SAW, ibu segera ditarik anak ibu sebelum anak ibu menjadi musuhnya Rasulullah. Buya saya sudah bayar 25 juta, ibu 25 juta, daripada 25 juta hilang, anak juga hilang. Mending 25 juta hilang, anak selamat. Tarik anak. Saya boleh menyekolahkan anak di tempat tersebut. Dan kalau anda menyekolahkan anak di tempat tersebut, tempat akidah sesat tadi, yang mudah mengkafirkan itu. Jadi cirinya tadi, sifat wujud, sifat 20 masih dibaca. Biasanya di situ ada, biarpun masalah Maulid Nabi adalah bukan masalah yang sangat prinsip dalam hal ini, tapi ini tanda. Maulid Nabi. Kemudian ada lagi ibu, kalau di sekolah tersebut diajarkan dengan ini penyesatan akidah. Kalau di sekolah anak-anak kita ditanya, Allah di mana? Kemudian diajari sama gurunya, di langit. Oh ini kurang ajar sama Allah. Ini juga akidah sesat. Pokoknya kalau ada sekolah yang mengajari seperti itu, anak ibu segera ditarik. Karena apa? Itu akidah menyesatkan. Ditarik, nggak usah nunggu besok. Naik kelas, ya bolehlah nunggu naik kelas biar anak kita bisa lancar. Tapi segera dipindah dari tempat tersebut. Dan kalau anda menyekolahkan di tempat tersebut, membantu tempat tersebut, sedekah ke tempat tersebut, sedekah anda jadi maksiat. Ini yang kami himbau kepada para asatid harus menjelaskan. Kalau saya membantu orang yang sesat, satu per orang, misalnya ada tetangga kita yang mudah mengkafirkan. Kalau dia sakit, kita kunjungi, kita kasih makan, boleh. Semoga hatinya lembut. Tapi kalau yayasan kita bantu, haram. Karena yayasan itu untuk menyesatkan orang. Beda ya. Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita, kalau sakit, bantu bu dia. Satu per orang, tetangga kita sakit, kasih obat. Lapar, kasih makan. Tapi kalau ada sosial, lembaga sosial atas nama mereka, nggak bisa kita membantu. Karena itu untuk merusak agama lain. Beda ya. Jadi anda menyekolahkan di tempat yang akidahnya sesat tadi, bayar uang gedungnya maksiat. Bulanannya maksiat. Sumbangannya maksiat. Masya Allah. Ini harus tegas nih para asatid. Kenapa? Demi cinta kita kepada anak-anak kita. Saya cinta kepada anak-anak semuanya. Saya pengen anak-anak kita menjadi anak ahli surga semuanya. Jadi tolong kalau milih sekolah, setelah sadar milih sekolah yang benar, akidah yang benar. Paling tidak harus cari rekomendasi. Tanya beliau Habib Salim, Bib, saya mau menyekolahkan anak saya di sini gimana? Kalau beliau tidak tahu, seperti halnya saya ada sekolah yang tidak tahu, saya bisa tanya ke yang lainnya. Memilih sekolah adalah benar. Karena apa? Memilih sekolah adalah memilih guru. Dan Nabi sudah mengajarkan ad-dinu amanah.
agama itu amanat. Faltandur amman ta'khud dinak, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Harus sadar wahai para orang tua. Anak-anak kita adalah harapan kita di masa depan nanti, Masya Allah. Kalau sudah Allah mengangkat hambanya, akan dimuliakan anaknya. Jangan meremehkan anak-anak kita. Mungkin anak kita kelihatannya tidak cerdas, tapi kalau Allah mengangkat, akan terangkat ini. Maka dari itu, hari ini, saat ini, kita harus sadar mendidik anak-anak kita. Memuliakan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia di hadapan manusia. Nah, kemudian hal lain lagi yang harus kita pahami masalah pendidikan ini. Ini pendidikan akhirat. Dan kadang kita juga tambahkan pendidikan jasad, Ibu. Ini pendidikan rohaniat. Dan yang paling penting pendidikan rohaniat. Pokoknya anak kita harus selamat. Tidak boleh anak kita tidak kenal agama. Harus. Bagaimana sholat mereka, bagaimana sujud mereka. Cuman saya tambah pendidikan fisiknya juga. Ada sebagian orang tua, ini masih kalah dengan serigala sama ayam. Serigala itu katanya jahat, ibu, bapak. Cuman kalau punya anak, anaknya dilindungi sama dia. Kalau kita menggoda anaknya, diterkam dia. Ayam itu aslinya sama manusia takut. Tapi kalau lagi punya anak, habis ngerem anaknya netes, coba ambil anaknya, dikabruk kita. Karena melindungi anaknya. Ini masalah kesehatan fisik. Kami himbau orang tua tidak boleh kalah sama ayam. Ada sebagian orang tua itu Masya Allah, hanya memikirkan kesenangan anak saja. Tidak dipikirkan kesehatan anaknya. Kalau tadi kita bicara tentang kesehatan batinnya, sekarang kesehatan lahir harus kita pikirkan. Contoh, ada orang tua itu latah memberikan anaknya iPad, tablet. Mohon maaf, ini tanda cinta kami pada anak-anak ibu. Kita itu dulu tuh waktu sekolah itu diajari sama guru kita, kalau membaca anak-anak tidak boleh di tempat yang terlalu terang, tidak boleh di tempat yang remang-remang karena bikin matamu rusak. Dan antara mata dengan kertas pun jaraknya harus tertentu. Ini kan dididik yang benar. Dan sekarang kadang-kadang Masya Allah kita ngelihat anak kecil bermenit-menit, berjam-jam matanya di depan tablet ini, Masya Allah. Ini adalah pendidikan yang harus kami sampaikan. Saya cinta. Pernah suatu ketika saya di Depok atau di mana? Di Depok atau di mana? Saya harus berhenti ceramah di saat melihat anak kecil. Kebetulan ibu di paling depan pengajiannya. Membawa anaknya dikasih iPad. Dikasih tablet itu. Setengah jam itu tetap begini. Saya tidak terganggu dengan kerjaan anak. Tapi saya terenyuh, saya tidak tega kalau anak ini matanya terus seperti itu. Anak itu terus begini. Memang khusyuk tidak ganggu ibunya. Dan ibunya pun khusyuk dengar ceramah saya. Tapi saya ngelihat anak ini tidak khusyuk. Karena apa? Kasihan benar. Saya tetap, ibu mohon maaf. Ibu yang solehah. Ibu sayang anak. Kalau anak ibu setiap hari harus begini, ibu tidak sayang. Ibu akan merusak matanya. Memang kata penjual HP nggak apa-apa. Akan tapi kira ini merusak. Ini belum lagi di rumahnya kadang TV 24 jam, lampu mati, di kamar yang kecil, sempit. Lihat. Kadang orang tua tidak mikirkan yang demikian itu. Jangan boleh anak kita seperti itu. Boleh. Biarpun nangis demi kebaikan dia. Masa anak kita mau makan racun dibiarkan misalnya. Harus kita tahan. Ini salah satu keteledoran para orang tua. Biasanya para orang tua yang malas itu. Nangis ya sudah. Masya Allah. Sampai begini saya mikir ibu. Saya pikir anak-anak ibu juga sehat matanya. Sehat fisik. Belum lagi kalau anak kita biasa dengan yang demikian itu, dengan internet, dengan film, akan rusak pikirannya. Game kadang-kadang berjam-jam di depan game, gimana bisa ngaji? Apalagi game itu layarnya keras sekali tuh. Wah, yang mau duduk-duduk, Masya Allah. Bermenit-menit, berjam-jam. Bahkan kami selalu menghimbau kalau memang anak ibu harus nonton misalnya film melalui CD, itu lebih bagus daripada kita liar melalui televisi itu. Mending lebih ibu beli DVD, lalu beli CD-CD-nya Sayyidina Umar bin Khattab, tentang sahabat Nabi, Imam Bukhari, atau cerita-cerita yang mendidik, daripada anak kita liar nonton televisi itu. Kalaupun harus nonton televisi, harus ada jamnya. Misalnya nonton filmnya 1 jam, film Islami, Sayyidina Umar bin Khattab atau apa. 1 jam bu, jangan di loss 1 jam, diiwit-iwit kalau bahasa Jawanya itu. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Nah, 20 menit habis makan. 20 menit nanti siang sayang ya. 2 menit lagi nanti malamnya. Jadi mereka tetap suasana senang, hiburannya ada, tapi tidak di loss, matanya pun tidak biasa dengan itu semuanya. Jadi anak kita dari segi kesehatan juga terjaga.
Apalagi orang yang punya pembantu. Pembantu yang solehah juga banyak. Memperhatikan anak tuannya. Sampai bisa ngajari ngaji. Ada. Tapi juga ada pembantu yang malas. Hati-hati wahai para orang tua. Pembantu kalau malas, bosnya pergi dan sebagainya, anaknya rewel. Kasih aja televisi. Kasih apa? Biar rusak-rusak matamu nggak apa-apa. Yang penting saya dapat gaji kok. Kadang-kadang orang tua itu nggak waspada yang demikian ini. Ini tolong perhatikan urusan-urusan semacam ini. Jadi urusan fisik anak kita pun harus kita perhatikan, jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan berarti kita tidak sayang dengan anak kita. Mohon maaf, ini biasa sayang mulai kaya sedikit, sudah lost nih. HP, laptop, televisi. Belum lagi dalam HP dan internet itu sendiri sangat membahayakan anak-anak kita. Sampai kami menghimbau kepada ibu-ibu, kalau memang anak kita harus berurusan dengan internet, hendaknya ibu harus siap menemaninya. Kalau tidak ditemani oleh ibu, jangan boleh buka internet. Karena demi keselamatan anak-anak kita. Kita membaca satu tulisan dari orang kafir, ibu. Seorang ibu kafir. Di Amerika sana atau di mana. Urusan HP. Bagaimana membelikan HP untuk anaknya? Anaknya diberi HP, akan tapi dikasih tahu, ada 10 catatan. Yang pertama, wahai anakku, aku akan belikan HP untukmu. Tapi harus tahu, yang pertama, HP ini miliknya Umi, bukan milik kamu. Jadi kapanpun Umi mau mengambil, boleh. Satu. Sampai di rumah, HP harus disetorkan kepada Umi. HP untuk di perjalananmu saja, untuk komunikasikan dengan saya. Yang ketiga, HP tidak boleh ditutup pinnya. Jadi Umi bisa membuka sewaktu-waktu. Ada peraturannya begitu. Orang kafir loh ini. Karena apa? Takut anak kita melakukan sesuatu yang haram dengan HP-nya itu. Zamannya zaman modern, nggak mungkin anak kita tahan. Akan tapi harus ada aturannya. Kalau tidak, anak kita akan liar, anak kita akan bejat. Intinya ibu, pendidikan itu banyak. Bukan saja ngurusi anak sekolah, masuk sekolah, beres tidak. Di rumah harus ada pendidikan yang baik. Cara muter televisi pun harus ada waktunya, Bu. Harus kita pilihkan waktu yang tepat. Bukan kita lost, sebab ada sebagian rumah itu televisinya 24 jam. Masya Allah. Bangun tidur, nyala sudah. Biarpun tidak ada yang nonton sudah. Akan tapi kita harus waspada dengan ini semua. Jadi sampai fisik pun mohon diperhatikan wahai ibu. Anak-anak kita fisiknya diperhatikan. Sampai kita melihat ternyuh. Termasuk kadang-kadang anaknya seorang dokter. Anaknya seorang dokter. Dokter kan ngerti kesehatan. Cuman dia itu yang lemah dengan anaknya. Gak bisa melarang anaknya nonton. Kemana-mana gini. Sudah kacamata tebel begini. Kasihan. Dosa. Haram. Haram membiarkan anak semacam itu. Nah. Beginilah wahai para ibu. Intinya ayo kita mencintai anak kita dengan sesungguhnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah di samping fisik kita jaga. Urusan akhirat anak-anak kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita harus jadi anak ahli surga. Apakah harus mondok anak kita? Tidak harus mondok. Kalau rumah kita adalah rumah yang sehat. Kalau rumah kita rumah yang baik, gak ada mondok. Gak apa-apa, gak mondok. Sampai ada orang bertanya, Buya, umur berapa? Umur anak saya dipondokkan, dilihat dulu dong rumahmu. Kalau rumahmu rumah yang sehat, televisinya terjaga, nggak liar, lingkunganmu baik, ya sampai umur 10-12 tahun nggak apa-apa deh di rumah. Tapi kalau rumahmu nggak sehat, ngontrol televisi aja nggak bisa, yang keluar masuk orang nggak karu-karuan, maka bayi pun perlu dipondokin itu. Ada rumah nggak sehat itu. Anda harus mengira-ngira rumah Anda itu seperti apa. Kalau rumahnya bagus, terhormat, ada sebagian rumah para asatid, para guru-guru mulia terjaga di rumahnya. Akan tapi ketahuilah, lingkungan kadang juga tidak benar. Ada sebuah kisah, sahabat guru di Jawa Timur. Seorang guru yang Masya Allah pintar, dia ngajarnya enak. Dia punya istri penghafal Quran. Punya istri menghafal Al-Quran. Akhirnya punya anak, sudah gede, tidak akan dipondokkan sampai usia besar maksudnya dia. Sehingga diajari sendiri. Dan memang berhasil. Anaknya hidup, tidak nakal. Umurnya 11 tahun karena usia kelas 5 SD. Umur 11 tahun. Dia sudah menghafal Al-Quran 9 juz. Dididik oleh ibunya sendiri. Cerita kepada saya dan nangis ceritanya waktu itu. Setelah cerita begitu, ngomong perjalanan anaknya. Akhirnya pada suatu ketika, saya pulang ngajar, naik sepeda motor begitu, lewat gang. Lihat anak saya berlima keluar dari rumahnya seseorang. Saya kaget. Jam-jam begini, puasa di bulan Ramadan. Ada apa? Saya nyandarkan motor saya cari anak saya.
Anak saya sudah pisah dari kawan-kawannya, pulangnya sudah mukanya muka ketakutan. Bahasa Jawanya kelicutan gitu. Akhirnya muka-muka ketakutan, akhirnya saya tanya, dari mana kamu ketakutan? Jangan bohong, kata anak. Kalau bohong, saya marah. Kalau tidak bohong, saya tidak marah. Dari mana? Dari kumpul di rumah, nyebutnya. Ngapain kamu di sana? Kalau bohong, awas, abah marah. Masak mie. Masak mie di siang hari bulan Ramadan. Ngapain lagi di sana? Ngomongnya kayak grogi begitu. Jadi abahnya sadar, kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, kalau sampai abah tahu dari mereka apa yang kamu lakukan, awas, Buya marah, abah marah berat. Tapi kalau mau jujur, abah tidak akan marah, asalkan tobat. Sambil nangis ngomong, abah jangan marahi saya ya. Apa yuk kamu ngapain di sana? Sambil ngomong, nonton. Nonton apa? Nonton HP. Nonton apa? Tak taunya apa? Abahnya nangis waktu cerita. Jadi salah satu dari 5 sahabatnya itu anaknya orang yang kerja di luar negeri, dikirimi HP sama ibunya, liar anaknya, memang nakal di sekolahnya itu, rupanya punya film kotor. Anak umur usia kelas 5 SD. Rupanya nonton film kotor. Film kotor, potongan film-film kotor itu. Lalu ustadz itu yang ustadz sangat baik, sumpah, demi Allah mulai saat ini aku tidak percaya dengan lingkunganku. Rumahku memang rumah baik, tapi lingkunganku seperti itu. Tidak. Langsung dipondokin. Mau sombong mula-mula. Saya tuh mau sombong. Mau tak didik sendiri. Itu ustadz yang istrinya penghafal Quran. Sebab kadang anak kita baik, kadang-kadang temennya itu adalah pendidikannya tidak baik. Sampai anak kecil sudah terlihat. Karena itu ceritanya rupanya dari kelas. Dari kelas ada nakal, kelas dibuka di tasnya ditunjukin begitu. Namanya anak usia 11, 12 itu usia pubertas, mulai ada kesenangan. Dia penasaran begitu. Naudzubillah. Sekarang bagaimana kalau anak kita anak yang liar, tidak dididik oleh ibu yang baik kayak tadi itu. Makanya ibu harus waspada, jangan merasa aman dengan anak-anakmu. Makanya zaman sekarang zaman yang tepat adalah kalau anak Anda ingin jadi insinyur lewat pesantren. Bisa melalui pesantren. Kita banyak di Jawa Timur sana ada beliau dari Dakwah Bangil, Dakwah Dakwah dan Bangil juga ada pendidikannya, ijazahnya juga ada yang bikin ijazah, mau kuliah juga ada, di Mambaul Sholihin di Gresik juga ada, kemudian banyak sekolah-sekolah seperti itu. Harus lewat kalau menjadi insinyur yang kena. Kalau sudah di pondok itu aman bu, nggak ada televisi, HP nggak boleh. Ibu nggak usah bingung. Ibu kerja mah tenang saja, nggak usah bingung nyari anak perempuanku di mana, di bawah orang, nggak ada itu. Karena aman di tempat yang mulia. Maksud kami itu di majelis ini, ayo sadar itu semuanya. Untuk membawa anak kepada kemuliaan. Anakmu bu mulia. Jadikan wanita-wanita solehah. Pria-pria yang soleh. Yang kenal Allah, terhormat. Sekarang Masya Allah murah kehormatan itu. Di luar banyak perzinahan, mukaddimah zina, minuman keras. Di Cirebon, di tetangga salah satu pejuang, kita ada punya pejuang. Tetangga, ada 14 anak usia SMP, SMA, jor-joran minum oplosan, mati. Karena akalnya rendah. Dipikir kalau orang minum oplosan, bacon diaplos sama Pirtus, orang gila. Minum itu ya minum air seger, es teh begitu. Itu mati kan, meninggal. Beberapa minggu yang lalu. Subhanallah. Itu loh bu pergaulan di luar. Kalau ibu lengah, mereka jor-jorannya dengan cara yang salah. Lah kok ada di Cirebon tuh naik motor gak pakai rem, dipasang sama yang pabrik motor rem itu untuk menjaga biar salah, dilepas remnya katanya hebat, bukan hebat, ente gila nak. Di luar tuh seperti itu bu, minum obat oplosan, kalau belum nggak berani kamu cemen, harus minum. Astagfirullahaladzim, ibu di luar bu, makanya hati-hati. Belum lagi lihat masalah perempuan. Perzinahan dan sebagainya ibu. Saya dengar kisah-kisah semacam itu. Semoga anak ibu selamat semuanya. Anak bapak selamat semuanya. Ahli surga. Tapi doa tidak cukup. Harus menjaga yang sesungguhnya. Kalaupun anak ibu tidak mondok, ingat di rumah harus dijaga. Sampai kami selalu ngomong, wahai bapak, jika anda mengantarkan anak anda pergi ke Bekasi sana ke kota, ulang pergi, mengantarkan dan menjemputnya, itu lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Jika bapak punya anak perempuan sekolah di kota, anda antar dan anda jemput, maka itu lebih bagus daripada sholat semalam suntuk.
Biaya Anda untuk naik angkot jemput anak dan pulang lebih bagus daripada disedekahkan untuk jihad di jalan Allah. Karena untuk menjaga putri kita agar mulia. Kadang banyak orang tua dungu dititipkan sama kawannya. Itu gratis naik angkot. Rendah betul perempuannya itu. Dititipkan. Dek, barengin di anak saya ya. Tolong titip ya. Titip. Anak perempuannya dititipkan anak laki-laki. Subhanallah. Ini zaman-zaman rusak, zaman pelit. Anak itu ternyata murah, lebih mahal barang dagangannya zaman sekarang. Ini kelemahan kita, kurang mencintai anak secara serius, Bu. Barang dagangan tuh betul-betul diperhatikan. Contoh, ibu mau jualan misalnya di kota Bogor sana, mau nyewa rumah, nyewa toko. Bagaimana ibu kalau nyewa toko? Mau jualan baju, mau nyewa toko, tentu tokonya dikontrol. Nyewa toko yang aman, nggak boleh banyak maling. Jangan sampai kita menaruh baju di siang hari, malam harinya hilang dicolong maling, nggak mungkin. Harus aman, strategis, bakal terjual. Bolak-balik itu surveinya, ngontrol toko yang bakal disewa. Itu nyewa toko untuk baju. Baju kita akan kita titipkan di situ. Tapi sekarang zaman sekarang kadang kita terenyuh. Ada seorang bapak dan ibu, anaknya kuliah di Jakarta 4 tahun nggak pernah tahu kos-kosannya. Naudzubillah. Bagaimana Pak? Mana cintamu, Mak? Bisa saja lingkungannya lingkungan minuman keras, lingkungan zina. Intinya sekarang harus sadar semuanya, wahai para ibu, sadar insya Allah. Baik, sampai di sini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan anak kita ahli surga semuanya. Cukup insya Allah doa. Ada tanya jawab? Nggak ada. Bismillah. Karena sudah ikrar semuanya. Anaknya kalau tidak mondok harus sekolah agama. Tidak boleh tidak. Karena ibu pengen surga semuanya. Dan sungguh kami tidak rela jika ada satu ibu yang punya anak bejat. Saya tidak rela, semuanya pengen jadi ahli surga. Ada yang sakit, Ibu Nasah binti Kiti saat ini sedang sakit supaya diberi kesembuhan dan kesehatan. Semoga Allah berikan kesembuhan beliau dan semua yang sakit. Sakit hati, sakit jasadnya, semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ini ada program Ibu, kita ingin memperbesar media radio. Sebab persaingan dalam dunia media itu Masya Allah. Ada sekelompok akidah yang dikit-dikit mengkafirkan orang, merusak ketentraman umat. Dengan media radio dan televisi. Maka kita akan membesarkan radio. Cuman radio ini biayanya besar sekali. Kita akan besarkan radio, biayanya besar sekali. Dan kita network, radio itu kita banyak, bukan satu tok. Kita akan buat di Bogor, nanti suaranya sampai di sini. Jadi untuk 10 kilo itu akan bisa nyampe Indramayu sana. Ini memang kita buat sebesar mungkin karena kita bersaing dengan musuh-musuh Allah. Dan sudah kita pesan alatnya, akan tapi pun demikian, kami tidak ingin yang hadir di sini hanya sekedar hadir saja, tapi akan kami ikat hatinya. Bagaimana Anda merasa punya perjuangan. Jadi kalau dengar radio itu Anda merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki pasti pengen dengar. Kalau hanya saya suruh dengar tok, kayaknya bakal sering tidak dengar. Tapi kalau ibu merasa ini radionya ibu, radionya bapak, pengen tahu yang. Maka dari itu saya ikat bapak ibu, mohon bismillah dengan niat. Tapi sukarela, kami tidak keliling masuk rumahnya ibu, ayo nyumbang-nyumbang, tidak. Saya pengen setiap orang punya kesadaran, termasuk nanti masjid di sini nih. Masjid tolong bantu terus. Tapi ini adalah program dakwah, kita sebarkan ke semuanya untuk besar. Karena radio ini tidak satu. Bantu secara rutin setiap bulan biarpun hanya Rp1.000. Tujuannya hanya ngikat hati biar ibu tuh ingat. Kalau setiap bulan bayar 1.000 ibu, ada tim yang datang, tim dari Bekasi misalnya, datangi tok ibu, Rp1.000 mana? Oh iya buat radio. Oh radioku itu 1.000 tok sebulan. Berat 1.000? 10.000? 5.000? 3.000 misalnya. Semampunya Rp100 nggak apa-apa. Pokoknya kami ingin ibu itu gabung, bapak itu gabung, itu yang kami inginkan. Sampai kami itu saking pengen yang ikat semua orang, bukan hanya sekedar kenal-kenal tok. Termasuk program terakhir itu yang kami buat ibu di Cirebon itu, dan di sini Habib Salim bisa membuat juga agar orang terikat. Barang bekas, Bu. Saya membuat ibu kalau tidak bisa menyumbang duit, tolong berikan kepada kami barang bekas, panci bolong, apapun, kipas angin rusak, berikan. Sebab di saat Anda memberikan itu dengan cinta, kebuka hati.
Kalau tiba-tiba saya kirim CD, bakal denger insya Allah. Tapi kalau CD saya bagi-bagi yang di pinggir jalan, dibuang itu nanti. Tapi kalau orang sudah memberikan, biarpun panci bolong, ikhlas lagi waktu memberikannya. Ikhlas memberikan panci rusak dan sebagainya, lihat, kebuka hatinya untuk kami. Paling tidak sambung. Aku dulu pernah nyumbang rongsok. Subhanallah, ini ya Habib, ini bisa diprogram di sini untuk perjuangan di sini, masjid dan sebagainya. Masjid ini bisa diprogram, nanti pendanaan dan sebagainya, sekolah kalau mengenai dengan barang rongsok. Tidak harus ke Al-Bahjah sana, nggak usah. Kita bisa program di sini. Ternyata dengan rongsok itu, Bu, karena setiap rumah ada rongsoknya. Dan rongsok digarap dengan benar. Dan mohon kalau ada pedagang rongsok di sini, Bu, ini bukan menjadi pesaing. Ini karena ini yang punya rongsok, yang bos rongsok di sini malah lebih gede nanti rongsoknya. Dan nyumbang masjid ini lebih besar lagi. Baik. Maka dengan itu ternyata orang setiap saat ada rongsok, telepon rongsok. Sampai panitia tim rongsok itu kewalahan. Sampai yang dirongsokkan kadang-kadang bukan rongsok. Ada ngerongsokin mobil, ada ngerongsokin macam-macam. Jadi pondok itu kebanyakan rongsok, tapi barang bagus-bagus. Ada sebagian orang, Bu, mau nyumbang barang bagus, nyumbang duit, nggak punya duit. Nyumbang sesuatu malu. Tapi di saat dengan istilah rongsok kebuka. Ini bisa saja dibuat program rongsok, nanti untuk program dakwah. Ibu punya rongsok kan di rumah, panci rongsok. Kadang-kadang bingung naruhnya, Bu, ya. Mau dibuang sayang, mau dibetulin, siapa yang betulin? Minggir sana, balik lagi. Mau dibuang sayang, mau dibetulin enggak? Minggir lagi. Menu-menuin, Kak. Ada tim rongsok, ternyata jadi. Baik rongsok biar dibuat tim sendiri ini. Tujuannya apa? Satu tok, ngiket tok. Pokoknya ibu merasa punya perjuangan, termasuk radio ini, Bu. Nanti ambil formulir ini satu-satu. Kalaupun ibu tidak bisa ngisi, simpen saja. Barangkali ibu suatu kita punya menantu kaya raya. Akhirnya nak ini, tak tahu menantunya apa? Saya akan nyumbang 1 miliar, 200 juta, 100 juta. Tidak mustahil, amin. Jadi ini simpen. Kalau enggak, ini adalah untuk, dan juga kami himbau kepada para ulama itu hendaknya seperti ini. Tapi tidak ngerengek. Kita tidak masuk ke pintu minta-minta itu, tidak. Tapi dihimbau semacam ini, termasuk ini Habib Salim, masalah rongsok ini. Banyak orang yang subhanallah, ada mula tidak kenal pondok. Gara-gara dengar rongsok dari kawannya itu, malah ambil saja tuh, gudang saya banyak. Barang bagus-bagus. Setelah barang-barang bagus itu, tertanya lagi, kemarin rongsok dikasihkan siapa? Al-Bahjah. Dari gara-gara itu kenal Al-Bahjah, ngaji. Subhanallah. Sudah beri malah ngaji. So, kalau tidak ada program rongsok, nggak ngaji orang itu. Allah. Tapi ingat, Islam jaya. Tidak ngerengek, ganggu rumahnya orang, minta dengan paksa. Tidak ada. Tapi dengan cara yang mulia. Ini kan idenya saja, insya Allah. Ibu siap ya? Ini nanti ngisi dalam bahasanya, saya sanggup membantu radio ini, karena biayanya besar, per bulannya ini. Setiap bulan Rp1.000, nggak apa-apa. Nanti bisa saja tim di sini yang menjemput ke rumahnya Rp1.000 atau Rp10.000 atau Rp100.000. Kalau dengan itu maka ketahuilah yang terbuka hati ibu merasa miliki, pasti penasaran. Wong saya bayar kok tidak ada suaranya, dilihat, oh dengar, akhirnya ngaji terus. Masya Allah ya. Ini saja insya Allah. Ini formulir ini mohon dibawa. Ada ya dibagi di luar ya. Insya Allah formulir ambil saja. Bagi yang tidak punya duit sama sekali, niat sambil ngambil, semoga aku bisa membantu yang gede ya Allah. Baik, ini program radio. Kemudian program lebih besar lagi adalah masjid. Masjid ini dananya besar, apalagi masjid tadi kami dengar dari tim, dari panitia di bawah ya Habib mau dibuat madrasah atau sekolah. Luar biasa. Ini istimewa, Bu. Dan nanti harus akan kita bantu. Nanti kita bisa minta bantuan dari Bangil, guru-guru dari sana, dari Cirebon, dari ini harus dimakmurkan. Jadi jangan sampai masjid itu hanya pengajian tuh, madrasah ini hanya asal jalan, tidak. Kita manage yang bagus, yang istimewa, menarik, dan waktunya nggak usah panjang-panjang. Sekolah 1 jam saja deh, tapi maksimal. Ustadznya ada, jangan sampai ustadznya kadang ada, kadang enggak, kadang ada. Ini kan musibah ini. Musim panen, libur, nih kan nggak ada insya Allah. Nanti kita buat sehebat mungkin di sini. Makanya siapapun harus berjuang di masjid ini. Rugi kalau tidak berjuang. Orang nanti mabur terbang dengan masjid menuju surga, yang lain ketinggalan dengan saya tidak pernah bantu masjid. Masya Allah. Dari pejabat ada Bapak? Pak Lurah ada? Mana? Masya Allah. Terima kasih. Masih muda ini. Wah ini lebih dahsyat ini. Kalau muda larinya kenceng Pak Lurah ya.
Ini mohon program nanti Pak Lurah, bisa saja program rongsok nanti, bisa membuat pondok di sini nanti. Baik, pokoknya membuat program tim. Pak Lurah ini harus masuk tim Al-Bahjah ini kayaknya ini. Yang Masya Allah, ada lurah hadir begini ini istimewa Insya Allah. Kadang-kadang lurah itu malas ngaji ini. Malas datang Masya Allah, kasihan. Padahal mereka kan umat Nabi Muhammad ya. Kalau ada lurah, contoh subhanallah, ini adalah yang luar biasa. Semoga Allah memperbanyak para pejabat-pejabat yang mau hadir di majelis. Itu contoh. Hadir kok menjadi contoh. Masya Allah, ini istimewa Insya Allah. Dan yang lainnya, besok Pak Camatnya, Bupatinya, dan sebagainya. Majelis itu mulia. Semua orang butuh. Ustadznya butuh. Jadi kalau saya kesini itu saya butuh, Bu. Bukan saya merasa sudah cukup bagi-bagi surga. Oh enggak, saya enggak punya surga. Saya cari surga. Barangkali surga saya dibawa ibu yang di sana. Ibu yang galau, ibu gundah. Gara-gara dengar omongan saya, didik anaknya benar, anaknya didik ulama, hebat. Saya ditolong sama anaknya. Bukan saya sombong bagi-bagi. Jadi majelis itu semuanya butuh. Pejabat, rakyat butuh. Kaya melarat butuh. Ustadz sama murid juga sama-sama butuh. Masya Allah. Cukup Insya Allah. Doa saja, nggak usah pakai tanya jawab. Sudah malam. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami kumpul di sini, kami mohon ya Allah, mudahkan kami kelak untuk bisa berkumpul bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah yang telah memudahkan kami kumpul di sini, maka mudahkan anak-anak kami kelak untuk bisa berkumpul di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah ke anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah amanat dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengemban amanat ini. Berikan kepada kami kemudahan untuk menjalankan amanah ini ya Allah. Anak-anak kami, anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang keenam, anak-anak kami semua ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba ya Allah yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Mudahkan kami untuk membimbing mereka. Jadikan mereka anak ahli surga ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak dunia yang lupa akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini orang tua yang telah salah mendidik anak mereka, lalu anak mereka bejat, anak mereka tidak kenal Engkau, tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon berkat kehadiran para orang tua itu ya Allah, kembalikan anak mereka ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ampuni anak-anak mereka ya Allah, dan jaga kehormatan anak-anak kami semua. Muliakan kami semua ya Allah. Dan kami mohon pertemukan kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan permusuhan. Jadikan hidup kami hidup saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan sadarkan kami akan kehidupan anak kami di akhirat nanti. Jangan sampai kami hanya sadar kehidupan dunia untuk anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak kami bakal mati, anak-anak kami bakal menemui padang mahsyar. Anak-anak kami akan menyeberang siratal mustaqim. Maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka selamat di tempat-tempat itu ya Allah. Maka kami mohon saat ini kami lihat anak-anak kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami melihat anak-anak kami saat ini. Itu anak-anak kami ya Allah. Jauhkan dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang soleh yang Kau cintai ya Allah. Kumpulkan dengan orang-orang yang menjadikan mereka semakin cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah kami semua ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kemungkaran ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Zaman-zaman rusak ya Allah, teknologi, sebab perzinaan, pembangkit syahwat ada di sana sini. Maka kami mohon ya Allah, jaga kami dan anak-anak kami dari zina. Jauhkan dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hamba-hamba yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka ya Allah di dunia,
sehingga di dunia tetap mulia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami ahli istiqomah ya Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini Allah. Dan seperti kau kumpulkan kami di sini, jangan kau keluarkan kami ya Allah, jangan kau lepas dari perkumpulan mulia ini ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia, guru-guru yang soleh yang menyelamatkan kami, dan jauhkan kami dari guru-guru ahli fitnah yang saat ini tersebar ya Allah, pemikiran-pemikiran yang menjerumuskan fitnah-fitnah di sana sini. Kami mohon jauhkan kami dari guru-guru ahli fitnah, dan datangkan kepada kami guru-guru yang soleh ahli surgamu ya Allah. Dan ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mengabdi dan saling menyayangi ya Allah, hidup indah dalam rumah tangga mereka ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah, jadikan hidup mereka semakin indah ya Allah. Dan yang belum menikah kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berkailah majlis ini, dan berkailah majlis para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini. Dan jadikanlah kami adalah hamba-hamba ya Allah yang selalu berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, dan ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami ya Allah, Engkau maha tahu tentang kesalahan kami. Ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya, padahal kami tahu kalau itu dosa dan itu haram, akan tapi kami masih sering melakukannya. Dan Engkau maha tahu itu, maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul Fatihah. Fatihah. Nashhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kami nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Habib Salim, majelisnya hari apa, Habib? Ayo. Majelis antum hari apa? Di mana? Gang Arwah Simpangan ada majelisnya Habib Salim setiap Sabtu malam Ahad. Yang punya waktu sisihkan ke sana. Adapun Ustaz Syef di sini setiap Sabtu malam Sabtu pekan minggu ketiga. Bu, dihafal semuanya. Dan sebentar lagi bulan depan ada radio nanti. Kalau sudah radio 1089 harus ngikut semuanya. Insyaallah. Dan para habaibnya nanti ikut ngisinya, insyaallah. Kita perlu yang ngisi-ngisi dari segala penjuru nanti. Ini saja, mohon maaf Pak Lurah, makasih banyak semuanya pendukung-pendukung dakwah, keikhlasan semuanya. Yang berjuang diberi keikhlasan. Allah mengirim ahli ikhlas. Kita ketinggalan doanya. Semoga yang berjuang diberi keikhlasan semuanya. Dan Allah mengirim pejuang di masjid ini ahli surga semuanya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma wa la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satrata wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'alamtah ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة إلا قضيت ويسرت ولا حاجة إلا قضيت ويسرت ولا حاجة إلا قضيت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong jamaah salamannya yang rapi kepada guru kita semua. Ya. Yang rapi. Ala Muhammad sallallahu. Minta tolong yang rapi salamannya. Sallallahu alaihi wasallam. Rapi Pak ya, rapi.